Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Eh, Anak-anakku Anak-anakku sekalian, sekalian, siswa-siswi siswa-siswi SD Alirsat Kota Tegal, khususnya anak-anak kelas 5, kembali lagi bersama dengan Ustadz Zahid. Kita masuk bab yang ke-8 dari pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu kita akan belajar tentang akhlak mulia. Apa sih kompetensi yang diharapkan setelah anak-anak mempelajari, menyimak video yang Ustadz share ini? Ada 3 kompetensi yang diharapkan. Yang pertama, setelah melihat video ini, mempelajari bab 8 ini, anak-anak dapat memahami pengertian akhlak. Apa sih akhlak itu? Kemudian yang kedua, diharapkan setelah mempelajari bab 8 ini, anak-anak dapat memahami pembagian-pembagian akhlak. Serta yang ketiga, diharapkan setelah melihat video ini, anak-anak bisa memahami contoh akhlak terpuji, serta diharapkan setelah tahu contoh-contoh akhlak terpuji, kemudian muncul dalam perilaku keseharian kita. Diharapkan akhlak terpuji ini nanti menjadi pakaian dalam kehidupan kita setelah kita tahu contoh-contoh akhlak terpuji. Baik, waktu kelas 4 mungkin kita sudah belajar apa sih akhlak itu. Akhlak itu secara bahasa artinya tabiat atau perilaku. Jadi akhlak secara bahasa artinya tabiat atau perilaku. Sedangkan secara istilah, akhlak artinya sifat atau perangai seseorang yang telah melekat pada dirinya dan biasanya akan tercermin pada perilaku orang tersebut. Sedangkan pembagian akhlak ada 2. Ada akhlak yang dinamakan dengan akhlak terpuji. Akhlak terpuji disebut juga dengan akhlakul karimah, atau orang sering menyebutnya dengan akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang harus dimiliki oleh setiap muslim, karena akhlak terpuji ini dapat mendatangkan kebaikan baik bagi dirinya maupun orang lain. Jadi akhlak ini kalau kalian tahu dan kalian amalkan, akan mendatangkan bagi kebaikan bagi diri kalian maupun bagi orang lain. Berikutnya yang kedua, dari pembagian akhlak, ada akhlak dinamakan juga akhlak tercela. Akhlak tercela sering disebut juga dengan akhlak sayyi'ah atau dinamakan juga dengan akhlak madmumah. Akhlak ini harus dijauhi oleh setiap muslim karena dapat mendatangkan kejelekan pada diri sendiri maupun bagi orang lain. Dan kalau sudah paham apa saja akhlak-akhlak tercela, diharapkan kita mau menjauhi sifat-sifat itu dari diri kita. Namun pada pelajaran kali ini kita akan bahas dan akan belajar contoh-contoh akhlak terpuji. Harapannya setelah tahu macam-macam akhlak terpuji, kalian bisa membiasakannya sejak kecil dan kemudian muncul pada diri kalian menjadi akhlak-akhlak kalian. Sekarang contoh akhlak terpuji yang harus kita biasakan sejak kita kecil. Yang pertama, hidup sederhana. Hidup sederhana di dalam Al-Quran itu artinya adalah tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Artinya tidak tidak berlebihan artinya tidak wajar atau yang aneh-aneh. Sedangkan kikir artinya terlampau berhemat atau juga pelit. Jadi hidup sederhana itu hidup yang tidak berlebihan, tidak pula terlalu pelit dalam membelanjakan apa yang kita miliki. Contoh dalam menggunakan uang jajan, dianjurkan ya tidak berlebihan. Apa aja yang ada kita beli, apa ada yang kita lihat kita beli, namun juga tidak pula kikir, tidak mau berbagi dengan orang lain, itu pun juga salah. Hidup sederhana, hidup tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Apa sih keuntungannya kalau kita hidup sederhana? Kalau kita berusaha hidup sederhana, maka yang pertama, orang yang sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah. Yang kedua, orang yang sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan untuk hidup boros, karena setan itu menggoda diri kita untuk berbuat boros. Kalau kita mampu menahan dari sifat boros, berarti kita termasuk orang yang telah mampu melawan godaan setan. Kemudian yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya dia akan rendah hati, tidak sombong, sehingga disenangi oleh banyak orang. Dan yang
Keempat, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah dan gelisah. Yang terakhir, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain, karena biasanya orang yang tamak itu adalah orang yang suka hidupnya boros. Tapi ketika hidupnya sederhana, insya Allah dia akan menahan diri supaya tidak mengambil haknya orang lain. Sekarang apa akibatnya kalau tidak hidup sederhana? Kalau kita tidak membiasakan sejak kecil, maka pola hidup boros atau hidup tidak sederhana itu akan berlanjut sampai tua. Bahayanya, kalau sifat boros itu suatu ketika tidak dapat terpenuhi, maka yang timbul adalah berbagai macam permasalahan seperti gelisah, mudah marah, dan akhirnya mengambil harta orang lain dan menghalalkan segala cara. Anak-anak pun demikian. Kalau apa-apa keperluannya dipenuhi, apa-apa yang diminta selalu dipenuhi, nanti ketika dewasa justru itu akan membuat kalian suka gelisah, suka akhirnya timbul masalah-masalah, bahkan bisa jadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan kalian. Karenanya berlakulah hidup sederhana, menahan diri dari apa-apa yang mungkin tidak penting bagi kita. Kemudian sifat akhlak mulia yang kedua yang harus kita biasakan ikhlas. Ikhlas maknanya bersih, bersih dari kotoran. Jadi ikhlas adalah perbuatan hati, karena ikhlas itu adanya di dalam hati. Misalnya kalau kita katakan ikhlas bersedekah, maka artinya memberikan dengan hati bersih, tidak mengharapkan balasan dari orang tersebut, tidak mengharapkan orang lain harus membalas kepada kita. Jadi yang dimaksud ikhlas itu bersih hatinya, dia hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keutamaan ikhlas? Ikhlas itu syarat diterimanya amal, karena Rasulullah menyampaikan syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama, amal itu harus ikhlas, dan yang kedua, amal itu harus iktiba atau mencontoh kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika kita tidak ikhlas, maka sehebat apapun amal ibadah kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita harus membiasakan diri untuk senantiasa berbuat ikhlas, berlatih untuk ikhlas, mengharapkan apa yang kita lakukan adalah balasannya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berharap seperti itu, maka insya Allah ibadah-ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Jadi akhlak mulia yang harus kita biasakan sejak kecil adalah yang pertama, berusaha untuk hidup sederhana, dan yang kedua, berusahalah untuk senantiasa berlatih mengikhlaskan segala perilaku dan tindakan kita. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.